Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang perjalanan wisata ke Pulau Nias bersama saya sendiri, Nabila Horayumna, dan juga rekan-rekan saya, ada Muhammad Rizky Tinova, Reza Zulkifli, Muhammad Nabil, Abdul Haris, dan juga Teh Indri Lestari. Lalu target wisata dari paket wisata Nias Tour ini berdasarkan sisi geografis merupakan wisatawan yang berasal dari kota metropolitan atau kawasan industri yang berwisata ke tempat yang tidak pernah ada di wilayahnya. Target rata-rata wisatawan berasal dari DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Target wisatawan kami dari sisi demografis merupakan wisatawan yang memiliki usia produktif, yaitu 25 hingga 35 tahun. Baik pria maupun wanita, baik sudah menikah maupun belum menikah, baik bekerja ataupun baru lulus kuliah. Namun dengan syarat perekonomian yang cukup stabil. Target wisatawan kami dari sisi psikografi merupakan wisatawan yang sudah penat dan juga suntuk dengan segala aktivitasnya yang ada di kota, baik sendiri maupun bersama teman-temannya, dan memiliki ketertarikan untuk melihat keindahan laut dan juga ketertarikan terhadap adat istiadat tradisional Indonesia, tepatnya di Pulau Nias. Oke, selanjutnya yaitu lokasi objek daya tarik wisata. Pulau Nias ini adalah sebutan untuk pulau dan kepulauannya yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, dan dihuni oleh mayoritas suku Nias. Daerah ini memiliki objek wisata seperti selancar, rumah tradisional, penyelaman, lompat batu, dan pantai-pantai yang memukau. Selain itu, Pulau Nias juga dikenal dengan kebudayaannya yang kaya dan unik. Salah satu atraksinya yaitu lompat batu yang menjadi simbol keberanian dan kegagahan masyarakat lokal. Wisatawan dapat menyaksikan pertunjukan ini dengan ritual dan adat istiadat yang khas. Pulau Nias juga menawarkan banyak kegiatan seru seperti mendaki gunung, trekking melintasi hutan, dan menjelajahi gua-gua yang misterius. Dengan gabungan keindahan alamnya, kekayaan budayanya, dan beragam aktivitas yang ditawarkan, Pulau Nias adalah destinasi wisata yang sempurna bagi para pendatang dan pecinta keindahan alam. Oke, next. Oke, kita masuk ke daya tarik wisata yang ada di Pulau Nias. Ada beberapa daya tarik wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Di antaranya tuh yang pertama adalah Pantai Syarake. Nah, Pantai Syarake ini merupakan surganya bagi pecinta surfing. Nah, pantai ini juga masuk ke dalam 10 besar tempat surfing terbaik di dunia, bahkan disebut-sebut sebagai nomor 2 di dunia setelah Hawaii. Nah, di bulan Juni sampai Juli ini Pantai Syarake sangat ramai dikunjungi turis asing untuk berselancar karena ketinggian ombaknya bisa mencapai kurang lebih 10 meter sampai 12 meter. Yang kedua itu adalah Pantai Lagundri. Nah, pantai ini menjadi magnet bagi para peselancar dengan panorama keindahan laut yang memang sangat menarik dan juga ombaknya yang cukup besar dan ombak yang sangat baik bagi peselancar kelas dunia. Nah, sama seperti Pantai Syarake ya. Jadi Pantai Lagundri ini adalah sama-sama menjadi magnet bagi para selancar maupun lokal maupun dunia. Nah, Pantai Lagundri juga sempat dijadikan sebagai tempat lomba surfing tingkat dunia karena alasan ombaknya ini yang berada di Pantai Lagundri tidak kalah dengan yang berada di Hawaii. Nah, pantai dengan ombak tenang pun menarik perhatian wisatawan dengan hamparan pasir putih yang landai. Air laut hijau toska semakin menambah kesan eksotik saat berada di pinggir Pantai Lagundri ini. Oke, nah yang terakhir ini adalah Desa Bawo Matalwo. Nah, desa adat ini berada di atas bukit dengan ketinggian kurang lebih sekitar 324 mdpl. Juga dikenal dengan sebutan matahari terbit. Diperkirakan desa ini telah ada sejak abad ke-18 dan masih tetap terjaga hingga saat ini. Nah, setiap tahunnya rutin diadakan sebuah gelaran budaya yang disebut Festival Budaya Bawo Matalwo. Nah, mungkin itulah beberapa daya tarik wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan saat berada di Pulau Nias. Perkenalkan, nama saya Indra Lestari dengan NPM 2302102100065. Saya akan menjelaskan mengenai moda transportasi yang akan digunakan para wisatawan dari Jakarta untuk menuju ke Pulau Nias. Pertama, dari Jakarta kita akan menghemat waktu dengan menggunakan pesawat
menuju ke Pulau Nias, yaitu di Bandara Binaka, dengan estimasi biaya sebesar 2.669.700. Kemudian dari Bandara Binaka, kami akan melanjutkan perjalanan ke Pantai Saroke, tepatnya ke penginapan mereka, dengan menggunakan minibus dengan biaya Rp40.000. Kemudian selama kegiatan wisatawan, kita akan menggunakan minifan dengan estimasi biaya per orang yaitu Rp120.000. Kemudian untuk perjalanan kembali ke Jakarta, kita akan menggunakan minibus kembali untuk menuju Bandara Binaka dengan estimasi biaya Rp40.000. Dan untuk menuju Jakarta, kita akan menggunakan pesawat kembali dengan estimasi biaya Rp2.697.800. Dengan total estimasi biaya wisatawan untuk berwisata di Pulau Nias selama 3 hari 2 malam yaitu sebesar Rp5.567.500. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai itinerary wisata di Pulau Nias selama 3 hari 2 malam. Hari pertama akan dilakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Pulau Nias. Para wisatawan akan berkumpul di titik temu Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 4 pagi untuk menunggu penerbangan. Penerbangan sendiri akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan tujuan ke Bandara Kuala Namu di Medan. Di sana kita akan melakukan transit selama 35 menit untuk berpindah ke pesawat yang lebih kecil. Kemudian perjalanan dilanjut pada pukul 8.50 menuju ke Pulau Nias yaitu Bandara Binaka. Setelah sampai di sana diperkirakan pada pukul 9.50, perjalanan akan dilanjutkan menggunakan minibus dengan tujuan ke penginapan yaitu di Pantai Sorake dan diperkirakan sampai di sana pada pukul 2 siang. Setelah sampai di penginapan, para wisatawan dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu dan akan melakukan wisata pertama itu di pukul 4 sore menuju ke Pantai Lagundri. Di Pantai Lagundri, para wisatawan dapat menikmati sunset yang indah di sana dan setelah menikmati sunset, para wisatawan akan dibebaskan untuk melakukan hal-hal yang mereka suka. Oke, lanjut pada hari kedua, kegiatan dimulai pada pukul 9 pagi menuju ke tempat wisata yang kedua yaitu wisata Desa Bawo Mataluwo. Di sana para wisatawan akan belajar mengenai adat-adat dan sejarah di desa tersebut. Kemudian dilanjut pada pukul 12 siang, para wisatawan bebas untuk beristirahat, makan siang, dan juga untuk beribadah. Kegiatan akan dilanjut pada pukul 13.30 untuk menuju ke tempat wisata yang ketiga, yaitu ke Pantai Sorake. Di sana, para wisatawan bisa melakukan kegiatan surfing karena gelombang yang cukup besar dan mendukung kegiatan surfing. Setelah itu, pada pukul 5 sore, para wisatawan akan dibebaskan untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai. Selanjutnya, pada hari ketiga, yaitu hari terakhir kita di Pulau Nias, kita akan melakukan perjalanan untuk kembali ke Jakarta. Perjalanan dimulai pada pukul 7 pagi dengan menggunakan minibus menuju ke Bandara Binaka. Dan di sana kita perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan pesawat menuju Bandara Kuala Namu pada pukul 11.40. Di sana kita akan melakukan transit selama 45 menit untuk berganti ke pesawat yang lebih besar. Kemudian penerbangan dilanjutkan pada pukul 13.30 menuju ke Jakarta. Diperkirakan akan sampai di Jakarta pada pukul 16.30 dan perjalanan kita selesai, wisata kita selesai, para wisatawan kembali ke rumah masing-masing. Sekian rencana perjalanan kita untuk berwisata di Pulau Nias selama 3 hari 2 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.